Kamu gimana cara kerja bangunnya? Sama kamu. Jam 6 pagi. Heboh-heboh. Ya udah. Oke. 1 2 3. Ikut za. Podcast Melalui Wajah episode terbaru. Hari ini kita rekaman lagi dan kita akan membahas tentang alasan mengambil S2. Sebenarnya lebih ke alasan kamu ngambil S2. Oh iya. Karena aku gak S2. Iya, saya ya. Iya. Alasan saya mengambil S2 gitu. Betul. Oke. Kenapa kamu ambil S2? Langsung. Langsung to the point. Enggak. Kayak kita beberapa kali tuh sempat ngomong bahwa ngomongin S2 itu memang sudah kamu rencanakan tuh dari lama. Iya, aku bahkan udah tahu kalau aku akan S2 itu dari aku mungkin SMA atau aku mungkin SMP sejujurnya. Iya. Walaupun banyak yang berubah ya dari plannya, tapi aku udah tahu aku akan S2 itu dari mungkin aku SMA aku tahu itu. Iya. SMP mungkin aku udah tahu juga. Aku tahu kamu rencana emang seniat itu mau S2 itu dari awal pacaran sih kayaknya ya. Karena Ya SMA berarti ya? ya SMA karena kan emang kita pas pacaran juga sebenarnya bukan emang dari awal niatnya nggak main-main gitu ya, maksudnya lebih kayak jalanin tapi serius gitu. Iya. Gitu kan, makanya akhirnya kalau misalnya waktu itu sempat nyerempet nikah, kamu tuh ngomongin pernikahan gitu ya, kamu tuh sempat ngomong kayak pas SMA gitu ya, kamu sempat ngomong kalau kamu udah pasti S2 dulu. Iya, benar. Kamu pasti udah. Itu dari SMA kali aku udah ngomong. Iya, itu. udah dari SMA kamu pasti ngomong kamu pasti bakal S2 dulu. Apapun yang terjadi kamu pasti S2 dulu gitu. Aku nggak bisa pungkiri mungkin influence paling awalnya ya. Kenapa aku rasa aku akan S2 gitu ya. Ya. Itu karena ya papa sama mama orang tuaku dua-duanya itu, mama S2 gitu ya. Papa itu S3 lah gitu, doktor gitu ya. Gitu kan. Itu ada influence di sana lah. Yang dimana aku ngerasa di diriku ya, secara normalnya adalah aku harus S3 bahkan. Walaupun sejujurnya di detik ini ya, aku nggak berpikiran lagi akan ngambil S3 sejujurnya. Cuma back then gitu, saat itu aku merasa kalau normalnya aku harus S3 untuk at least seminimalnya berarti menyamai papa lah gitu. Dari aku udah sadar dengan kesadaran penuh, aku tahu papa S3, mama S2. Aku nggak tahu, walaupun dulu pas masih kecil aku nggak tahu itu big deal apa gitu ya. Tapi semakin lama sekolah, SMP, SMA, aku merasa itu ya itu hal yang perlu aku capai lah gitu. Iya, betul. Yang dimana akhirnya ujung-ujungnya aku tahu aku akan S2 dan sekarang aku di sini lagi S2 lah gitu. Iya, betul. Dan akhirnya tahun ini adalah waktu terbaik yang dikasih Allah untuk kamu S2 sih. Kamu udah ngomong ini berkali-kali ya sebenarnya. Iya. Biarin aja apa bosan tuh dengerin si pendengarnya kan. Tapi ya memang akhirnya aku bisa bilang tahun ini adalah tahun terbaik yang Allah kasih tuh untuk kamu S2 sih. Memang udah jalan seperti itu. Gitu. Nah, tapi ya emang berarti kamu kalau misalnya ngomongin S2 itu lebih kayak pengaruhnya tuh gara-gara orang tua gitu ya. Awalnya iya. Oke. Kenapa akhirnya itu jadi berubah? Kenapa akhirnya itu jadi berubah ya? Iya, karena kan kalau bilang awalnya pasti berarti sekarang reasons-nya agak beda dong. Iya, sebenarnya reason akan hal itu juga sejujurnya masih ada ya. Maksudnya itu ada porsi tapi nggak sebanyak dulu lah gitu ya. Tetap ada porsi kalau aku harus minimal banget. Aku awalnya mikir aku harus S3 gitu bahkan ya. Aku harus bisa sampai doktor gitu ya. Tapi makin lama makin mundur. Aku mikir minimal banget aku S2 gitu ya. Tapi alasan kenapa berubah dan akhirnya walaupun itu tetap masih ada di bagian ya. Kenapa jadi berubah adalah karena di kuliah aku menyadari kalau memang aku tuh nggak bisa dan nggak suka berada di dalam suatu sistem pembelajaran. Aku kesulitan dan aku nggak suka lah gitu. Makanya aku baru sadar kenapa sekolah dan kuliah itu seberat itu buat aku. Bukan materinya, materi juga berat sih. Tapi poinnya sebenarnya bukan di materinya, poinnya adalah di apa sih namanya,
Aku harus ngikutin. Kalau sekolah dulu kita harus datang pagi banget Iya, gitu. betul. Sementara aku nggak suka banget tuh untuk berangkat pagi tuh, nggak suka banget aku. Untuk kayak brak gitu Iya, pagi-pagi. betul. Terus kayak di kelas harus benar-benar dengerin gurunya tuh selalu. Guru dan dosen itu kan kesana tuh absolut ya terhadap Iya. siswanya. Siswa tuh nggak punya power apapun terhadap si guru maupun dosen. Ada hal-hal seperti itulah di sekolah tuh yang aku benar-benar nggak nyaman lah gitu. Jadi aku menyadari kalau aku nggak cocok nih sama sistem pendidikan, sistem pembelajaran tuh aku nggak cocok. Tapi yang aku pelajari juga pada saat di kuliah, aku suka banget belajar. Oke. Tapi nggak suka sekolah aku. Ya, betul. Kamu tuh lebih sebenarnya yang kamu nggak sukanya yang kamu nggak sukanya itu adalah tuntutan dan mengikatnya itu sih sebenarnya. Iya, Akhirnya kamu bikin bener, jadi bener. susah gerak bebas untuk mempelajari banyak hal gitu. Sedangkan ya emang kalau misalnya ditanya belajar, sebenarnya aku bisa lihat kamu tipikal yang senang belajar gitu. Tapi belajarnya itu belajar yang lebih ke pengetahuan umum. Iya, akhirnya aku menemukan interestku juga banyak di kuliah ya. Interestku banyak keluar di kuliah. Apa sih yang mau aku pelajari, apa sih yang akhirnya aku rasa penting, apa sih akhirnya yang bisa aku coba untuk perdalam, itu semua ketemu semua tuh pas lagi kemarin kuliah S1 gitu di UI gitu. Ya. Oke. Tapi ini akhirnya yang ngomongin S2 nih murtad banget ya ini. Dasar ente pengkhianat jakun. Ya akhirnya ini agak murtad gitu ya. Kamu kan S1-nya itu adalah fisika. Iya, fisika FMIPA Universitas Indonesia. Betul. Itu ilmu saklek gitu kan. Ilmu iya. Pokoknya ilmu yang didapati dari rumus gitu eksakta ya. Iya, rumus gitu. Kamu harus nurunin rumus gitu kan. Oke, dari turun rumus gitu kan. Jadi akhirnya ini terjun jurang banget gitu loh ke MBA gitu. Ya, MBA itu adalah Management Business Administration. Master Master Business and Administration. Iya, Master Business and Administration. Iya, Magister Administrasi Bisnis lah. Iya, pokoknya bahasa Indonesianya kuliah bisnis gitu. Iya, kuliah bisnis gitu. Bisnis administrasi S2 gitu dah gampangnya dah. Oke. Kenapa akhirnya ngambil bisnis kan sebenarnya? Aku gini. Aku selalu tahu kalau aku merasa pengen ngebuat suatu alat lah gitu dari dulu ya. Aku suka sering ngoprek apa segala macam. Emang mimpiku sebenarnya tuh pengen bikin alat terus bisa berguna untuk banyak orang lah. Gitu kan awalnya. Bahkan hari pertama keterima S1 di UI kan keterima fisika nih. Walaupun sejujurnya emang pengennya sebenarnya teknik elektro kan, gak bisa dipungkiri lah itulah. Tuh. Nah, aku bahkan di hari pertama keterima fisika itu ya, pas pengumuman, aku udah mikir kayak, oh ya udah kalau gitu berarti S2 tuh adalah jatahnya teknik elektro, aku mikir seperti itu kan. Nah, cuma balik lagi tadi, emang ya akhirnya aku sangat bersyukur banget ya bisa kuliah S1 di UI ya gitu. Aku bisa bilang nggak ada yang lebih di ujung lagi lah gitu at least dalam negeri ya, di Indonesia nggak ada yang lebih ujung lah sejujurnya ya. Dalam gerak-gerik di dalam kampus di luar kelas gitu ya, itu nggak ada yang lebih jauh lah daripada UI gitu ya di Indonesia gitu. Iya, banyak dapat influence, dapat pembelajaran dari orang-orang yang beda-beda. Aku menemukan ternyata ada jalan yang bisa menarik, yaitu adalah berbisnis. Gitu, dimana kita bisa menentukan apa yang mau kita buat sendiri, kita bisa menentukan income kita nanti seperti apa, jalan yang kayak gimana, nggak perlu bekerja sama orang segala macem. Akhirnya mau nggak mau aku kuliah, akhirnya kesana-sananya ujungnya berbisnis gitu. Karena aku menemukan suatu fakta pahit ya, dari kalau orang itu di ilmu eksak, di STEM lah gitu ya, ilmu eksak. Orang-orang yang ilmu eksak itu ujung-ujungnya aku melihat ya gitu, akan menjadi bawahannya orang-orang yang berbisnis. Sejujurnya anjir, dimanapun gitu. Ya kan? Peneliti aku kadang-kadang suka agak-agak kasihan juga gitu ya sama orang-orang yang peneliti di sekitaranku gitu ya. Mereka kayak nggak bisa ngelakuin lebih karena mereka ketergantungan sama orang-orang sosial yang ya bikin kebijakan, bikin usahanya atau apapun itulah gitu. Mereka ketergantungan sama orang-orang ini. Orang-orang ini adalah
simpelnya adalah orang-orang yang punya uang, orang-orang yang bisa mempertemukan apa si orang yang ahli di bidangnya sama siapa yang butuh gitu. Itu adalah orang-orang pebisnis itu gitu. Iya. Akhirnya aku shifting ke sana, mau nggak mau aku mikir nggak bisa nih aku jadi seorang peneliti segala researcher segala macem. Karena aku sadar banyak orang yang lebih jago juga sebenarnya daripada aku. Aku nggak jago lah gitu, nggak sejago itu lah. Aku suka doang tapi nggak sejago itu di ilmu eksak lah gitu. Banyak orang yang lebih jago, tapi orang-orang yang lebih jago pun aku banyak ngeliat mereka kasihan gitu. Akhirnya mereka jadi bawahan orang-orang sosial inilah gitu. Yang berbisnis terutama sama yang pemangku kebijakan lah gitu, yang di pemerintahan gitu-gitu. Gitu. Akhirnya aku kesana gitu. Tapi akhirnya aku juga menyadari satu hal. Di atas seorang pebisnis ada lagi atasnya lagi. Orang yang jadi punya modalnya, investornya. Betul. Investor adalah atasannya pebisnis gitu kan. Akhirnya aku berpikir emang ujung-ujungnya end goalnya harus jadi seorang investor. Tapi mau nggak mau kalau menjadi seorang investor harus punya modal yang besar. Cara tercepat untuk punya modal besar adalah kita harus berbisnis, mau nggak bisa bekerja di kantor. Mau sampai kapanpun, bukan akhir pekerjaannya buruk ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah hitung-hitungan angka, nggak bakal bisa lah, sulit banget untuk kena kalau kita bekerja di kantor. Harus kita mau nggak mau, suka nggak suka berbisnis lah gitu. Dari sana aset terkumpul ya udah kita tinggal aku nanti ujung-ujungnya akan jadi investor juga lah gitu. Arahnya ke sana gitu. Makanya butuh ilmu lagi, butuh pengalaman lebih banyak lagi, butuh mentor juga, butuh networking. Orang-orang yang aku kenal harus lebih upgrade juga dari segi cara berpikirnya seperti apa, dari misalkan dia skill setnya seperti apa. Ya udah aku ngambil lah kuliah bisnis mau nggak mau. Yang dimana basically adalah apa ya bisa dibilang ya, kuliah bisnis tuh banyak yang bilang kan adalah sebuah scam ya. Sejujurnya ya. Iya kan, banyak yang bilang kuliah bisnis adalah sebuah scam. Dan aku nggak sepenuhnya menangkal apa? Denial. Aku bukan denial apa ya? Aku nggak sepenuhnya melihat itu adalah statement yang salah gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau belajar bisnis paling tepat adalah kalau kita praktek di lapangan sejujurnya kan, ya kan? Cuma akhirnya kenapa aku bisa makanya orang ada yang bilang kayak ini scam doang gitu kalau kuliah bisnis tuh, emang harusnya dia di lapangan berbisnis segala macam gitu. Tapi kenapa aku mikir kuliah bisnis itu tetap penting untuk 1-2 hal, dan kenapa juga aku akhirnya ngambil tetap karena di sana ada ilmu-ilmu teoritikal yang biasanya orang pebisnis tuh pada lack juga gitu. Iya, betul. Apalagi orang-orang yang background awalnya tuh bukan pebisnis kayak aku gitu ya. Background awalku kan ya dari IPA, dari saintek, ya dari ilmu eksak gitu ya. Kalau geser langsung jadi berbisnis gitu ya, bisa aja dilakukan. Cuma teorinya nggak akan sekuat itu gitu. Maksudnya belajar parsial gitu dari mana-mana nggak akan full lah gitu ilmunya gitu. Menurutku juga ini kalau aku dari perspektif orang yang tidak kuliah berbisnis gitu ya, tapi aku mungkin agak-agak nyambung ke ilmu-ilmu sana gitu ya. Tapi menurutku akhirnya memang koreksi ya kalau aku salah, tapi memang akhirnya kalau misalnya berbisnis itu memang idealnya itu ya memang ilmu jalanan sebenarnya. Iya. Tapi ya ilmu jalanan juga bisa jadi cukup, bisa jadi enggak. Kenapa aku bilang bisa jadi cukup, bisa jadi enggak? Karena kan kalau misalnya ngomongin ilmu jalanan kan pasti banyak banget trial error yang dilewatin. Yes, benar-benar. Gitu kan. Ini nge-bypass itu sebenarnya. Yes, betul. Nah, makanya akhirnya sekolah bisnis ini tuh buat ngejaga supaya trial errornya tuh nggak banyak lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Karena pasti udah ada teori-teori yang udah disusun sedemikian rupa gitu ya, supaya bisnis itu tuh grow-nya lebih eksponensial gitu kan. Makanya menurutku emang akhirnya idealnya buat orang-orang yang mau sekolah bisnis gitu ya, itu mereka harus punya bisnis juga sih dulu. Oh, poin bagus tuh. Bener-bener banget kata kamu tadi ya. Kalau orang itu punya bisnis ya sebelumnya, terus dia kuliah bisnis, itu aku udah ngobrol ini, aku udah cross check langsung ke teman-teman sekelasku ya. Kalau dia punya bisnis terus dia kuliah, dia lebih mindful gitu pas belajarnya. Iya, betul. Kayak dia belajar hal ini, dia bisa dipraktekkan kemana,
dia kalau nanya pun juga akhirnya untuk kebermanfaatan bisnisnya dia kan. Iya, Yang biasanya dimana based on study case-nya dia gitu. benar-benar. Jadi pertanyaannya tuh benar-benar dia bisa leading gitu, pertanyaan leading dan pertanyaannya emang masuk akal gitu untuk apa yang dia sedang lakukan. Iya, nah menurutku memang kenapa akhirnya banyak orang yang berpikir sekolah bisnis itu scam, terutama aku dulu gitu ya. Karena ya mungkin startnya tuh dia nggak berbisnis gitu, tapi dia pengen kayak dari dia kuliah dia mau menciptakan bisnis, yang mana akhirnya kebanyakan tuh nggak terjadi gitu. Karena biasanya seringkali tuh orang yang ngerti teorinya karena terlalu teoritis gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh sulit untuk ngelakuin gitu. Makanya akhirnya nggak dilakuin. Ini gitu. dari ceritamu di kampus ya, dari apa dosen-dosenmu ya. Kamu kan jadi kan backstory-nya aku udah nyoba punya saham itu kan dari 2019 ya. Dan kamu dapat pelajaran itu di kelas kan. Betul. Cuma kamu nggak melakukan hal itu. Dosenmu pun yang ngerti kan, maksudnya kan dia ngajar, berarti dia ngerti dong tentang saham segala macam. Dia pun nggak punya saham kan, iya kan? Aku mempertanyakan itu ke kamu kan. Kalau misalnya punya saham, dia udah nggak ngurusin lagi. Iya, gitu. Aku mempertanyakan itu ke kamu kan kayak, lah bukan dia ngerti banget, jadi kan enak dong gitu kan. Aku mikir gitu awalnya. Sama kayak gini, kenapa kayak seringkali juga kayak ya. Kalau misalnya si anak accounting mau dagang sebenarnya dia bisa banget gitu ya. Dia bisa banget untuk berdagang karena hitung-hitungannya tuh dia mengerti apa yang masuk hitungan, apa yang gak masuk hitungan segala macam. Tapi justru karena dia ngerti dan mendetail, akhirnya kalau mau dagang tuh dia bingung mau nentuin harganya. Karena ternyata banyak banget variabel yang sebenarnya masuk ke hitungan dagang itu, dan ini divalidasi sama dosenku juga gitu. Dosenku juga bilang kayak sebenarnya dia jago masak nih. Beliau ini jago masak gitu kan. Seringkali teman-temannya bilang kayak udah lu bikin aja gitu, gue pasti beli deh gitu kan. Alasan dia nggak jualan tuh bukan karena dia nggak punya waktu untuk ngurusin itu, tapi dia bilang saya bingung ngasih harganya berapa. Oh gitu? Betul, karena sampai sebegitu detailnya. Iya, karena dia bilang kayak gini, oke, orang kalau misalnya berdagang tuh cuman melihat dari intinya dari pokok intinya doang. Misalnya kalau mau bikin even aku sampai hari ini pun mikir gitu loh. Iya, misalnya kayak gini, let's say misalnya F&B gitu yang paling gampang. Apa ya, misalnya pisang goreng lah misalnya. Iya. Orang tuh pasti ngelihatnya tuh dari pisang, dari tepung gitu kan, terus dari minyak gitu kan. Gitu. Nah, biasanya tuh yang kelihatan tuh yang gitu itu doang hitungannya. Tapi kalau misalnya di accountingin gitu ya, sebenarnya itu tuh lebih daripada pisang, tepung atau terigu sama minyak. Seperti misalnya gas LPG. Terus depresiasi kompornya sampai sebegitu betul, dalam. Terus kayak misalnya kalau misalnya pakai mixer gitu ya, listrik mixernya itu semua itu ada perhitungannya. Makanya akhirnya si dosennya karena ngerti banget gitu ya, karena jago banget di bidang itu, dia kayak ini harus dia kasih harga berapa. Karena kalau misalnya semuanya dihitung by teori gitu ya, secara harga nih udah dari produksinya aja udah mahal gitu. Dia mau jual berapa, dan itu akhirnya ada kalah saing lah di sana gitu. Makanya ya menurutku kenapa seringkali orang bilang sekolah bisnis scam tuh karena ya belum ngejalanin bisnisnya gitu. Makanya pas sekolah bisnis tuh cuman kayak ya ngapain anjir, bisnis bukan dipelajarin, bisnis itu dimulai gitu kan. Karena once sudah dipelajarin juga belum tentu orang itu mulai ngebisnis. Emang akhirnya ada aku ketemu dua orang yang ngomong hal ini. Pertama, dia bilang kalau emang orang yang berbisnis itu nggak boleh tahu segalanya dari awal. Emang harus tahu sebagian doang. Jadi dia bisa tetap punya keberanian buat lompat ngerjain itu gitu. Iya. Harus ada hal itulah gitu. Itu poin pertama. Poin kedua ini aku dapat dari dosenku ya. Dosenku langsung di kampus ini. Itu dosen organization behavior gitu. Dia bener-bener nggak suka sama mahasiswa yang cuma bisa dapat nilai A doang. Oke. Tapi akhirnya dia lebih suka mahasiswa yang gimana dia bisa langsung bener-bener ngepraktekin apa yang langsung dipelajari di kelas gitu. Jadi menurut dia kayak nggak penting kalau kalian tuh dapat nilai A semua gitu. Tapi gimana caranya kalian dari kelas ini bisa dipakai nih ilmunya di apa yang kalian lakukan. Gitu dia bilang kayak gitu. Iya betul. Karena memang akhirnya kalau aku sih ngeliatnya ya, kalau S2 tuh udah beyond dari kenapa S2 tuh kesannya tuh beyond daripada S1 gitu ya, karena memang S2 tuh diperuntukkan orang-orang yang mau melakukan peningkatan secara karir gitu ya. Berarti ya kan ujung-ujungnya dia bekerja dulu, terus habis itu dari kerjaan itu ada masalah bisa dia tanyakan ke dosennya terkait matkulnya gitu kan. Sedangkan kalau S1 ya
untuk entry level ke karir kah gitu Iya, atau start iya. bisnisnya segala macam gitu loh. Makanya menurutku agak disayangkan sih kalau misalnya S2 tuh cuma sekedar kayak apalagi kalau misalnya menurutku kalau S2 bisnis ya agak disayangkan kalau misalnya S2 bisnis tuh cuman buat kayak lanjutlah dari S1 gitu sambil nyari kerja gitu kan. Iya sih. Menurutku tuh agak disayangkan gitu. Jadi kayak oke, lu ngerti secara teori tapi lu secara mindfulness tuh nggak sepenuhnya di sana gitu. Iya, benar. Lebih kayak akan sama seperti di S1 sih, di mana kayak oh ya udah nih gue ada tugas, gue harus menyelesaikan tugas ini gitu. Iya, tapi ya balik Oh lagi. gue ada tantangan di depan, ya udah gue harus menyelesaikan. Iya. Sesederhana gitu doang Iya, gitu. tapi ya memang kayak balik lagi ya ke orangnya masing-masing gitu. Kalau misalnya dia kelebihan uang untuk kayak buat ngisi waktu luang ya silakan gitu. Tapi maksudku agak disayangkan sebenarnya. Sejujurnya karena aku sudah di dalam, aku melihat hal itu juga sih, Iya, sama iya. persis kamu yang kau bilang barusan itu. Betul. Oke. Nah, kenapa akhirnya memang karena aku tahu gitu ya. Aku kan perjalanan kehidupan kamu lumayan lama gitu ya. Emang ini kalau ngomongin S2 itu banyak banget pertimbangannya gitu kan. Iya. Dan banyak banget keraguan-raguan nih gitu kan. Yes. Apa perdebatan apakah mau yang di Indonesia atau mau di luar negeri gitu kan. Even kayaknya keputusan untuk di Indonesia bener-bener mantep tuh juga 2-3 tahun ke belakang gitu kan. Enggak sampai. Lebih pendek lagi malah. Iya, setahun 2 tahunan lah gitu. Iya, Itu lebih pendek lagi lah, setahun ke belakang lah mungkin. iya, setahun ke belakang tuh udah mantep di Indonesianya Iya, gitu. iya, Tapi iya. ke belakang-belakangnya tuh kayak bahkan kita tuh biasanya udah nyiapin juga kayak skema kalau kita di luar negeri tuh seperti Iya, apa iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu tapi akhirnya setahun ke belakang kamu bener-bener mutusin buat kayaknya aku mau di Indonesia aja deh S2-nya. Dan itu aku cukup kaget gitu ya karena kayak kenapa kok tiba-tiba di Indonesia nih, Iya, karena iya, kan iya. aku udah excited banget nih kayak kita mau jadi warga negara asing nih. Soon kita kesana lah ya. Iya. Kita tinggal di luar Iya, berapa iya. bulan. Nggak, tapi kan maksudnya pada saat itu kan Iya, aku iya, berpikir benar-benar kayak kamu. ada rencana untuk kita tinggal di sana at least sampai S2 kamu kelar gitu kan. Tapi akhirnya tiba-tiba kamu berubah haluan nih langsung ke kayaknya aku mau di Indonesia gitu, dan itu maunya di SBM ITB. Nah, kenapa akhirnya kamu mantap untuk mutusin kayak oke, SBM ITB aja gitu? Oke. Ya mungkin ini udah pada tahu kali orang ya. Kalau aku sekarang lagi kuliah S2-nya di SBM ITB gitu. Iya, Sekolah pengkhianat Bisnis Jakun. Manajemen ITB. Bergara dari UI gitu. Iya, pengkhianat Jakun. Kalau alasan pertama mungkin dari luar dulu. Kenapa di luar atau di dalam negeri ya? Emang awalnya bener kata kamu tadi ya. Mimpi awalnya kan emang kuliah S2 di luar negeri gitu. Di luar negeri, lebih spesifiknya lagi aku mikir ada 2 kemarin tuh. Kalau nggak di Jepang atau nggak di Inggris. Iya. Ya kan? Ada pikiran itulah. Jepang karena aku cukup suka sama budayanya, Iya, sama lingkungannya. Kalau di Inggris itu secara program dia bisa cuma 1 tahun doang. Karena aku balik lagi kan, aku punya ketakutan kayak anjir kalau aku nggak kelar gimana nih gitu. Iya. Maksudnya kayak setahun aku masih bisa menahan diriku lah setahun itulah gitu. Nggak terlalu panjang gitu. Sama ya karena banyak bola di sana. Iya, oke. Sejujurnya di Inggris alasannya karena 2 itu. Ya valid dong, alasan gimana dong. 2 hal itu lah gitu sebenarnya. Tapi akhirnya kenapa ujung-ujungnya memutuskan untuk di Indonesia gitu ya. Di Indonesianya pun lebih spesifiknya lagi bahkan di Jakarta, di kota yang sama tempat kita tinggal kan. Iya, iya. Karena sebenarnya kalau SBM ITB juga ya bisa di Bandung. Iya, betul. Atau mungkin misalnya tiba-tiba mau kuliah di UGM ke Jogja bisa juga kan. Iya sih, betul. Nah, tapi spesifik di Jakarta di tempat kita yang bisa kita reach lah gitu. Kenapa akhirnya seperti itu? Jawabannya adalah karena aku dan sebenarnya kita berdua ya. Tapi utamanya kan ini aku yang kuliah. Aku lagi berbisnis dan harus ada di sini gitu. Oh iya, betul. Sesederhana itu aja gitu. Maksudnya kalau misalkan akhirnya kuliah keluar, sejujurnya aku ada ketakutan akan melewatkan opportunity yang di sini. Apa yang aku udah bangun akan aku tinggalkan ujung-ujungnya kalau kita speak kayak bisa kok dari jarak jauh segala macam pasti akan ada limitasinya gitu. Iya, betul, setuju. Dan secara prioritas emang sebenarnya sejujurnya prioritas kita kan di bisnis kita gitu ya. Ini S2 adalah komplimen untuk menggedein si bisnis kita gitu saat ini gitu ya. Jadi aku mikir kayak emang gak tepat kalau mau kuliah di luar gitu. Emang harus di dalam. Terus apa sih namanya ya di dalam. Dan
yang gimana caranya bisa mengembangkan bisnis lah gitu. Secara waktu harus bisa fleksibel, harus bisa menyesuaikan tentang kerjaan sehari-harinya lah gitu. Aku mikir seperti itu. Ujung-ujungnya ke arah sana sebenarnya muaranya. Jadi aku kayak ya udah nggak apa-apa aku merelakan S2 di luar gitu untuk hal ini gitu. Yang aku pikir juga kalau misalkan aku mau ngapain di luar gitu, aku bisa ikut short course aja. Mungkin kayak misal aku udah kelar S2 nih gitu ya. Ya udah nanti aku ambil aja short course misalkan sebulan atau 3 bulan gitu atau even 6 bulan gitu ya. Aku short course aja keluar gitu kayak belajar di misalnya di Jepang atau di mana gitu ya. Ya udah ikut short course aja maksudnya. Kalau kesana cuma sekedar untuk dapat experience ya, kan aku mikir gitu kan. Kenapa aku mau di luar? Karena aku mau dapat experience tinggal di luar negeri kan. Ya udah nggak perlu sekolah gitu. Aku mikirnya nggak perlu S2 gitu. Maksudnya ambil tadi short course aja atau mungkin aku sesederhana mungkin liburan doang, liburan tapi yang misal lama sebulan atau 2 bulan gitu kan bisa aja liburan gitu kan kalau ada uangnya kan. Ya udah aku mikir no issue gitu. Karena ujung-ujungnya kenapa ambil S2 kan pertama ilmunya dan ilmu bisnis itu semuanya sama aja sebenarnya. Modul gitu-gitu sama semua. Iya kan? Dan aku baru menyadari itu ternyata pada saat di kuliah semua muaranya sama semua. Harvard Business School. Harvard Business School kayak kiblatnya semua sekolah-sekolah bisnis di dunia arahnya ke sana semua. Iya, betul. Iya kan? Dan dimanapun akan mengarah ke sana jadi ya no issue sama sekali gitu. Ya udah akhirnya aku gak ada masalah dengan hal itulah gitu. Yang pertama itu. Kedua ya udah networking. Karena emang secara bisnis kita itu di Indonesia ya. So far sampai detik ini kita nggak punya bukan pilihan ya, nggak punya apa sih namanya kalau pikiran gitu ya, nggak punya pikiran untuk kita ekspansi keluar gitu. Emang di dalam kita harus ekspansi dalam negeri. Ya aku harus kenal sama orang-orang dalam negeri gitu. Aku mikir saat itu. Ya udah akhirnya ya udah dalam negeri. Akhirnya kenapa pilihan di SBM ITB kan? Sejujurnya alasan paling pertamanya adalah karena di UI nggak ada sekolah bisnis. Manajemen kan adanya kan? Iya kan manajemen, finance gitu-gitu tapi nggak ada sekolah bisnisnya. Yang ada itu cuma aku lihat tuh ada 3 di ITB, di IPB, Institut Pertanian Bogor, sama UGM. UGM pun aku baru taunya akhir-akhir malah. Nah dari 3 itu setelah ngelihat segala macem, nanya sana sini segala macem, emang akhirnya yang condong aku ngeliatnya paling terbaik ya itu SBM ITB. Iya. Akhirnya aku nggak punya pilihan lain kayak ya udah mau nggak mau ya SBM ITB gitu. Karena sejujurnya kita pernah cerita ini kan kayak oh ya udah kalau misalnya aku kuliah S2 di dalam negeri, aku cuma kayak pindahin bangku doang gitu loh. Bukan yang kayak belajar hal baru gimana. Which is aku masih yakin akan hal itu ya. Maksudnya aku cuma mindahin bangku aja aku udah dinamika kuliah dalam negeri itu aku udah tahu lah gitu ya. Yang which is akhirnya fine aja gitu. Tapi aku milih akhirnya yang di bayanganku itu yang paling terbaik lah gitu. Sekolah bisnis paling terbaik di dalam negeri di SBM ITB gitu. Oke. Terjelaskan nggak? Apa enggak? Iya, terjelaskan. Karena ya waktu itu pada saat itu yang pas mundur 1 tahun ke belakang ya aku ingat banget itu di mobil kamu bilang kayaknya aku mengconsider untuk kuliah di Indonesia deh, S2 di Indonesia deh. Dan aku tanya di mana gitu kan, ya jelas sekolah bisnis, tapi di mananya tuh masih belum tahu, kamu masih nyari-nyari gitu kan. Terus kayak sempat kecewa ya, tapi akhirnya pas kamu pas aku ke jalan bisnis kayak ya udah emang kayaknya jalan terbaiknya kita harus di Indonesia dulu gitu. Kenapa aku juga cukup teryakinkan untuk kadang-kadang kan ada pikiran gini ya, dan aku juga punya pikiran ini sebelumnya ya, kayak kalau aku akan kalah superior dibandingkan orang yang kuliah di luar negeri. Ada bayangan itu di kepalaku gitu ya, dan orang-orang sekitarku juga punya bayangan seperti itu ya. Aku akan kalah superior nih kalau misalkan ya cuma dalam negeri doang gitu. Cuma aku ketemu dan ngelihat sendiri banyak sekali pebisnis yang aku anggap hebat gitu ya, masih muda dan dia aku anggap hebat. Dia kuliah juga S2 bisnis juga gitu ya. Itu dalam negeri semua. Iya sih. Kenapa dia kuliah dalam negeri? Simply karena dia harus ngembangin bisnisnya juga gitu. Iya. Dan di mana bisnisnya pada bagus-bagus. Gitu. Akhirnya ya udah gitu, aku pikir ya nggak masalah gitu. Maksudnya kalau
ujung-ujungnya kita cuma melihat persepsi orang seperti apa kan nggak ngasih makan kita juga ya. Iya betul. Nggak ngasih makan, nggak kelar-kelar juga. Cuma bikin gondok doang kan, maksudnya Iya. kayak ya udah. Karena sejujurnya kita punya teman banyak yang kuliah di luar juga nggak gimana-gimana. Iya. Ada juga yang jago, ada juga yang biasa-biasa aja tapi nggak jelas juga ada. Tapi Iya. kayak akhirnya balik lagi ke orangnya kan, bukan dia kuliahnya di mana, balik lagi. Iya sih. Ya tapi akhirnya waktu itu juga keputusannya kayak ya udah kalau misalnya mau bener kata kamu ya kayak kalau misalnya mau sekedar mau ngerasain gimana tinggal di luar negeri ya udah kita liburan panjang aja sebulan 2 bulan gitu kan. Ntar juga kayak belum tentu juga aku betah itu sebulan 2 bulan gitu pengen balik lagi ke Indonesia kan bisa jadi gitu kan. Itu juga aku takutnya kalau ya tadi sekolah di luar cuma ngejar vibes tinggal di luar negeri, takutnya kayak gitu. Iya. Akhirnya bukan fokus ke studinya gitu. Ya. Oke. Terus dari tadi kan sebenarnya kita udah hampir sebagian kayak kamu beberin reasons kenapa kamu akhirnya S2 gitu ya. Tapi ada lagi nggak selain yang tadi kamu sampaikan kenapa akhirnya kamu ngambil S2 nih gitu. Mungkin orang-orang secara general kali ya, aku lihat ya. Tadi kan itu reasonsku ya, tapi ada beberapa alasan emang yang aku lihat ya kenapa orang itu mau ngambil S2. S2, oke. Yang pertama pasti mau nambah ilmu gitu, nggak bisa dipungkiri ya. Orang tuh biasanya kalau bingung gitu ya, oh masih belum tahu ini, belum tahu apa segala macem, mau nggak mau dia harus belajar lebih. Dan akhirnya kadang-kadang juga nggak bisa semuanya terprovide sama online. Even kan orang bilang semua bisa dipelajari secara online gitu. Ada yang nggak bisa sejujurnya. Iya betul. Ada limitasi, ada kurang terstruktur, segala macam lah. Iya betul. Udah gitu kadang kan sumbernya juga berbeda-beda ya. Iya, yang kredibel yang mana kita bingung. Iya. Kadang-kadang kredibel berbayar juga gitu. Iya. Sama aja sih menurutku kayak misalnya kita sakit terus kita nyari di internet terus jadi self claim gitu loh. Oh iya, poin bagus, poin bagus. Ya bahkan kita butuh dokter juga gitu Iya, loh. iya. Benar-benar benar kamu. Akhirnya tadi banyak orang yang emang mau nambah ilmu. Ya ini kalau aku konteksnya tadi mau nambah ilmu dari segi bisnis gitu ya. Tapi banyak orang-orang yang ya kalau misalnya dia mau jadi seorang peneliti gitu ya. Ya emang dia harus belajar lebih banyak. Kayak teman-temanku banyak mau jadi researcher fisika gitu ya. Periset fisika. Ya emang dia harus Iya. riset lebih banyak. Betul. Lagian kalau misalnya nyari di internet, oke, kita tahu pengetahuan iya. Tapi kita nggak bisa mengkonsultasikan permasalahan kita ke internet gitu. Gimana ya? Maksudnya belum tentu permasalahan kita tuh ada jawabannya di internet gitu. Sama kayak mungkin kayak main game gitu ya. Kan kalau nggak ada walkthrough-nya kan bingung juga gitu. Sama menurutku ya akhirnya memang harus S2 tuh nambah ilmunya tuh ya ada pakar atau orang yang ahli atau Iya, yang iya. berpengalaman di Nge-bypass situ. ya. Gitu. Oke. Gitu. Nah itu pertama mungkin nambah ilmu. Banyak orang-orang yang aku tahu juga ya emang mau belajar lebih dalam lagi. Entah dia suka terhadap ilmunya atau entah dia emang merasa dia butuh tahu lebih banyak gitu. Yang kedua adalah untuk ngemajuin atau switch karir. Ini biasa orang udah bekerja terus kayak dia mau naik ke jabatan misalnya jadi manajer Yeah. atau segala macam. Biasanya kalau sekolah bisnis gitu ada yang emang untuk itu gitu. Untuk dia belajar manajemennya kayak gimana, dia belajar ya kedepannya dia kalau mau switch karir mau naik itu seperti apa dia belajar lah gitu. Yeah. Makanya S2 untuk dapat gaji lebih gede atau ya bisa pindah lah, switch karir lah gitu. Sebenarnya aku ada nyambung ke sini juga ya, karena selama ini kan aku lulusan fisika ya, Ya. yang dimana aku merasa kayak seorang imposter gitu loh. Kalau bisnis tuh kayak seorang imposter kayak, Iya. lah lu ngapain orang lu Fisika. gitu ya, orang lu saintek gitu, kenapa lu malah ke ngebisnis, sosial iya. gitu, malah bisnis, bahkan bisnisnya bisnis keuangan lagi kan, lebih nggak nyambung lagi gitu. Aku jadi kayak kadang-kadang sejujurnya ngerasa kayak seorang imposter. Dan kalau misalnya kemarin-kemarin tuh zaman-zaman dulu mau magang gitu-gitu sulit. Iya. Magang di tempat yang aku mikirnya kan ke arah startup gitu-gitu kan. Aku mau magang di ranah misalnya digital marketing gitu atau magang di bidang business development apa segala macam. Itu aku kesulitan dulu tuh. Pas zaman-zaman masih di kuliah. Aku mikirnya kan kayak mumpung masih kuliah aku magang begini-beginilah yang gak jelas gitu, yang beda-beda banget. Supaya nanti pas sudah kelar aku bisa bisnis sendiri gitu.
ternyata pas aku nyoba apply magang itu susah banget gitu. Gak keterima. Iya. Karena ya backgroundnya Apa? apply-nya kemana gitu, Iya, susah banget gitu. wajar. Ya kan? Akhirnya tadi ini ngambil S2 itu ya second chance gitu loh. Ya dimana dia kalau mau switch karir, pindah dari mana ke mana, itu benar-benar bisa se-valid lah si orangnya gitu, bisa ngelakuin hal itu gitu. Ada tambahan gak? Nggak ada sih. Aman Setuju. ya? Setuju banget ya? Gitu. Nah yang ketiga adalah nyari kenalan atau lingkungan baru. Gitu. Ini yang ternyata ini basically networking kan. Iya. Kita gimana caranya kita membesarkan peluang kita untuk bisa sukses gitu ya, secara apapun, materi, secara kebermanfaatan, secara wise tuh apa? Kebijakan. Ya kita seberapa bijak kita gitu-gitu, itu adalah dengan cara ganti lingkungan, kenalan sama orang baru, ganti lingkungan dengan lingkungan yang baru, itu sebenarnya ke arah sana gitu. Yeah. Dan ternyata orang-orang yang di teman-teman sekelasku juga pada meyakini akan hal itu sih, kayak gue perlu nih nyari lingkungan di mana isinya nih, kalau di konteks aku ya, isinya orang-orang yang emang pada berbisnis atau at least interest terhadap bisnis gitu. Iya. Yang dimana kalau dia punya interest atau dia emang lagi berbisnis, kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa nanti ada project bersama, kita bisa intinya untuk membuat kebermanfaatan dia dipaksa kayak kenalan di tempat yang sesuai lah gitu. Karena ya maksudnya kalau kita ngomongin masalah mindsetnya dari S1 sama sekarang beda banget gitu. Iya. Karena ya di S1 ya orangnya ya banyak yang scientist gitu, banyak yang researcher gitu, yang dimana gak buruk sih. Ini kan sebenarnya preferensi aja ya. Tapi aku kayak dulu kayak merasa aku bisnis kayak sendiri diri gitu loh. Dulu tuh kayak pengen ngomongin bisnis segala macem, pengen mengarah sana. Di kampus tuh sendiri diri. Ya cuma 1-2 orang doang yang benar-benar aku bisa ngobrol bareng lah gitu. Nah tapi sekarang semuanya adalah orang yang bisnis atau interest terhadap bisnis. Jadi akhirnya bisa tadi lah kenalan yang baru gitu. Nah yang keempat adalah bingung ngapain setelah S1. Ini. Kamu ngeliat hal ini gak sebenarnya? Banyak di orang gak? Iya banyak. Agak sedih sejujurnya, ini yang sedih sebenarnya. Iya banyak sih, makanya akhirnya ini beberapa kali juga aku denger dari para pekerja kantoran gitu ya, bahwasanya banyak banget aplikan-aplikan itu yang daftar tuh dari S2, jadi fresh kid tapi S2. Oh gitu? Jadi maksudnya dia daftarnya mulainya pas S2, kelar S2? Iya, tapi fresh grade gitu. Jadi pas dia kelar S1 dia langsung S2 gitu. Sebenarnya ini akhirnya jadi ada gimana ya? Untuk aplikan gitu ya. Itu kan akhirnya anak-anak S1 bersaingnya tuh sekarang bukan antara anak S1 tapi anak S1 yang langsung S2 gitu kan. Dan pas secara misalnya kan pasti perusahaan juga mementingkan yang S2 dong, jelas gitu kan. Ya lebih gede. Lebih kredibel lah kelihatannya ya seperti itu. Tapi pas di dalamnya ya belum tentu dia berhasil saing dengan anak-anak S1 sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya sih ya menurutku nggak masalah sih kalau misalnya karena gara bingung bingung kelar S1 mau ngapain ke S2 gitu ya, nggak apa-apa banget sih menurutku gitu. Tapi yang aku sayangkan kalau misalnya setelah itu ya dia nggak mindful dengan S2-nya dia gitu. Jadi menurutku kayak kalau buat ngisi waktu luang aku rasa dia bisa memulai dengan banyak hal sebenarnya sih gitu. Itu sih emang aku rasa orang tuh udah sampai ngambil S2 dia udah cukup pintar gitu ya untuk bisa berpikir kalau harus mindful dengan apa yang dia ambil gitu ya. Karena mungkin kalau S1 kan kaget ya, dari SMA emang defaultnya orang harus langsung S1 gitu. Nah, jadi pas S1-nya nggak mikir gitu. Iya, nah, S2 aku rasa sebenarnya adalah harusnya orang-orang yang udah bisa mikir terkait hal itu sih. Sejujurnya bener kata kamu tadi, aku ketemu banyak sekali orang-orang ya, kenalanku gitu ya, teman-temanku itu yang dia bingung tadi setelah S1, gue ngapain ya, kerja juga bingung apa segala macam. Udahlah gue S2 lagi gitu. Iya. Apalagi kemarin zaman-zaman Covid kan kita. Jadi kayak ya udahlah gue S2 lagi gitu. Iya sih. Cuma ya tadi kayak dia bingung kenapa gua ini juga ya udah. Iya. Ya udahlah gua S2 aja mah. Iya sih. Sebenarnya aku tuh nggak ngerti ya.
sebenarnya emang aku dari kalau aku ini kayaknya aku yang salah gitu ya. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya aku tuh ada pertimbangan untuk S2 gitu, tapi aku nggak kepikiran untuk kayaknya habis kelar S1 langsung S2 deh gitu. Karena aku mikir ada pertimbangan untuk S2, tapi kayak aku tuh nggak ngerti, aku tuh masih belum yakin S2-nya tuh apa. Apakah accounting lagi gitu kan? Kalau misal accounting lagi sebenarnya nanti karir yang mau aku bawa dan aku harapkan tuh seperti apa gitu. Apakah dengan S2 accounting tuh bisa ngebawa aku menuju karir ke sana gitu. Jadi kayak aku rasa tuh banyak banget pertimbangan kalau mau ngambil S2 sih menurutku. Benar, Gitu. benar. Iya benar-benar. Banyak pertimbangan sih. Nah, akhirnya aku coba ngelis juga kan. Pertimbangan apa aja sih yang bisa terjadi gitu ya kalau orang tuh mau ngambil S2 gitu. Yang pertama, titik awal dari semua adalah aku rasa kalau orang mau ngambil S2 tujuannya harus jelas. Oke. Dia ngambil ini untuk apa gitu. Iya. Kalau cuma sekedar kayak keren-kerenan aja kayak gue dapat degree tambahan gitu. Iya. Itu kayaknya gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Terlalu capek gitu. Ya nggak apa-apa juga, tapi Iya. terlalu capek gitu jadinya. Iya, jadi lebih tidak memaknai aja sih sebenarnya. Kayak kenapa harus S2 gitu? Kayak kenapa akhirnya ambil ini gitu? Ya kalau misalnya setelah dia S2 terus dia mau S2 lagi ya nggak masalah juga sih. Ya balik lagi nggak ada orang yang ini gitu ya. Iya. Cuma ini kan balik lagi tadi kayak kita ngasih tahu ke pendengar kali ya, dimana kayak ya kalau bisa dihindarilah supaya nggak menyesal malah di kemudian hari gitu. Jadi itu tadi tujuan harus jelas gitu. Yang kalau di kasusku ya aku mau terus berbisnis, aku butuh ilmunya, aku butuh networking yang lebih jauh. Ya udah, aku ngejar sana, udah sesederhana gitu. Tapi mungkin tadi ada orang yang misalnya mau switch karir, oh ya udah oke juga gitu. Iya. Tapi kalau tadi sekedar misalnya bingung, terus kayak ya udahlah keren-kerenan aja atau apa itu, apakah boleh terserah aja sebenarnya. Iya. Tapi akan capek banget malah jadi kasihan diri sendiri gitu. Iya sih. Kecuali orangnya hobi belajar sih. Ya itu juga tujuan bener-bener. Iya. Kalau misalnya aku punya kenalan yang emang dia mau ngedalamin ada fisika kalau aku sebut ini ketahuan ya apa ya, tapi pokoknya dia mau ngedalamin fisika yang dimana alasan dia ngelakuin hal itu simply karena dia suka sama ilmunya gitu. Apakah dia mungkin pinter banget atau apa? Enggak juga sejujurnya ya, banyak orang yang lebih pintar daripada dia, tapi dia cinta sebegitunya sama ilmunya. Iya. Gitu aja, sederhana itu aja gitu. Iya sih. Ya itu sih lebih ke ya itu yang akhirnya juga tujuan yang jelas tuh bikin aku tuh masih maju mundur juga kan pada sampai titik tahun ini kayaknya sih aku udah mulai mantep S2-nya gitu. Oh akan ngambil S2 Iya, cuma tinggal waktunya aja gitu. Iya betul gitu. Karena ya kalau sebelum-sebelumnya kayak aku akan S2 gitu. Memang aku mau S2 gitu ya karena ada prinsip yang kayak ayah kan S2 ya gitu ya. Jadi aku harus at least tuh menyamakan atau Sama ya melampaui. kayak yang aku bilang ya. Iya benar. Tadi makanya aku relate kalau misalnya kayak gitu ya. Aku ingin melampaui lah gitu, melampaui atau menyamai, at least menyamai ayah gitu. Dan gak ada masalah juga sih dengan misalnya aku S2 gitu ya, nggak even misalnya akhirnya juga tidak gelarku tidak kugunakan untuk profesional, kerjaan profesional gitu ya, aku rasa tetap berguna sih. Aku selalu merasa kalau perempuan ya, ini aku kayaknya kesana menggurui tapi nggak juga sebenarnya. Aku selalu merasa kalau perempuan itu sekolah tinggi itu nggak ada masalah sama sekali. Iya. Kenapa demikian? Karena dia akan bisa ngedidik dan ngedidik anak-anaknya supaya punya standar yang kayak dia gitu. Betul. Iya gak sih? Maksudnya ya oke lah misalnya si perempuannya sekolah tinggi. Kadang-kadang kan bilang kan kalau perempuan jangan sekolah tinggi segala macam. Aku gak setuju sejujurnya. Iya. Dia harus sekolah atau dia harus berpendidikan setinggi-tingginya yang bisa dia mampu lakukan gitu. Iya. Karena tadi dia akan mengajarkan, ya kau bayangin aja yang satu S1 atau lagi S2 gitu. Kan secara pola pikir akan berbeda. Iya. Nah dia akan mengajari anak-anaknya ya jauh mungkin lebih baik lagi gitu. Iya. Which is fine sekali kan. Dan ya aku mau sekolah enggak ya mungkin alasan kenapa dulu aku masih tetap terpikirkan untuk S2 ya karena aku melihat dunia tuh masih luas banget sih. Oh iya poin bagus. Dunia tuh masih luas banget jadi kayak aku harus
at least merasakan tuh dunia yang luas itu berapa persennya lah gitu. Ah. Bahwa aku nggak terkungkung kayak kok dunia kayak gini-gini doang gitu Iya, ya. Padahal iya, sebenarnya iya, di luar iya, sana iya, tuh dunia iya. luas banget gitu. Makanya kayak ya aku mau S2 simply ya karena aku biar nambah wawasan aja sebenarnya. Kalau bahasa kita tuh kita di kolam yang sama kita kobok-kobok terus. Iya. Kok kolam nih udah keruh gitu ya. Kita kobok-kobok terus gitu ya. Iya, makanya kayak ya coba jelajahin lagi gitu. Yes, yes. Karena aku juga penasaran kayak S2 tuh seperti apa ya gitu. Apakah lebih menantang daripada S1 gitu. Anaknya suka nyeleneh aja, entah kalau misalnya gagal baru nangis-nangis gitu. Oke, lanjut kita lanjut Iya. dulu. Nah, pertimbangan keduanya apa? Adalah jurusan apa yang tepat. Nah iya ini juga. Itu dia. Ini nggak bisa kupungkiri ya. Sejujurnya aku melihat masuk S2 itu amat jauh lebih mudah dibandingkan masuk S1. Karena secara lawan orang yang bareng-bareng masuk Iya. Para peserta Saingan. saingan. Secara saingan itu nggak sebanyak S1. Makanya akan lebih, aku bisa bilang lebih mudah lah, cenderung lebih mudah dibandingkan S1. Nah, itu membuat nyari jurusan yang tepat itu sebenarnya lebih mudah bisa dilakukan. Makanya harus dilakukan. Dibandingkan dulu orang-orang pada saat S1 kan kayak ya udahlah gue keterima di mana aja nggak masalah gitu. Tapi akhirnya sekarang di S2 aku rasa sepenting itu sih untuk benar-benar milih kayak oke, gue akan ngambil jurusan ini karena ini. Iya. Ya ini balik lagi yang kayak statement aku tadi ya, kayak aku mau S2 tapi aku masih belum tahu, belum yakin. Iya, kamu bilang aku belum tahu mau jurusan jurusannya apa. tuh apa gitu. Karena ya kalau misalnya apakah aku mau ambil accounting lagi, apakah aku secinta itu dengan accounting? Enggak juga sih sebenarnya. Atau misalnya apakah akhirnya karir yang mau aku capai di puncak tertentu itu berkaitan dengan accounting, itu kan masih belum jelas gitu. Tapi ya sekarang ada jurusan yang kayaknya sempat aku statement juga ke kamu Apa gitu manajemen ya. deh? Bukan. Apa? Itulah pokoknya. Hah? Itu pokoknya. Oh, Farah nggak tahu deh. Ada, terus kami bilang oh Oke. iya. Pokoknya akhirnya udah ada satu jurusan yang kayaknya aku suka deh sama jurusan ini. Masih ada berhubungan dengan enggak accounting sih, maksudnya masih ada berhubungan dengan sosial, keuangan segala macam gitu. Tapi aku lebih condong ke sana. Tapi aku belum tahu aku udah tahu secara garis besar seperti apa, tapi aku belum tahu universitasnya apakah Indonesia atau enggak, itu masih belum. Nanti kita ngobrolin di belakang deh. Aku nggak inget. Mohon maaf, saya udah kasih tahu nih orang di mobil. Lupa. Aku inget ngomong tapi aku lupa apa. Ya, pokoknya intinya gitu. Intinya gitu. Oke, yang ketiga adalah finansial. Finansial ujung-ujungnya adalah S2 sejujurnya lebih mahal daripada S1. Iya, jelas. Cara pembayaran biasa dua, antara pribadi atau beasiswa. Iya. S1 juga gitu sih ya. Cuma S2 kayaknya lebih digedein cara untuk bisa beasiswa atau dibayarin kantor atau apapun itulah, banyak kayak gitu. Nah itu kenapa akhirnya balik lagi finansial juga cukup penting, karena ya tadi naruh uang yang cukup gede lah, aku bisa bilang ya, untuk banyak orang cukup gede untuk ya sekolah lagi gitu. Makanya banyak orang mungkin yang gak S2 juga gara-gara biaya, aku bisa bilang banyak yang seperti itulah gitu. Which is fine sekali. Makanya akhirnya ngambil S2 harus dipikirin dari segi finansial, kayak ini wise nggak sekian puluh atau bahkan ada yang sekian ratus ya. Aku sih sejujurnya nggak nyampe sekian ratus ya. Ya tapi gede juga. Lumayan gede, tapi maksudnya nggak yang semahal itulah gitu dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Worth it nggak gitu untuk ngegelontorin sekian uang gitu, dengan ngeluarin segitu banyak bisa baliknya seberapa besar. Betul. Gitu. Nah terakhir adalah waktu dan komitmen. Pertimbangan terakhir kenapa orang itu harus S2 dari segi waktu dan komitmen. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kadang-kadang ya orang misalnya udah bekerja, berarti ngambilnya apa? Kelas malam atau weekend gitu ya, yang dimana akhirnya painful sekali ya orang secapek itu gitu. Even kayak kemarin kamu ekstensi aja, teman-teman banyak yang kecapean gitu kan? Betul. Iya kan? Apalagi ini di S2 gitu. Iya. Sama aja. Iya gak sih? Sama. Tapi biasanya kalau dari kantor dia dikasih keringanan lah. Iya. Biasanya jam kerja kantor tuh dibolehin. Karena kan dibayar sama kantor. Iya benar ngambil akhirnya di jam kantor gitu ya. Yang dimana tadi aku ngeliat sih di orang-orang sekitaranku ya, yang di kelasku segala macam, orang pada ngasih pertimbangan kayak males lah gue kalau ngambil kelas di
weekend, mendingan Jelas. weekend gue santai gitu. Jelas. Ya, gue ngambil di yang reguler aja di hari-hari biasa, hari jam kerja gitu. Which is ya fine sekali gitu. Iya sih, betul. Waktu dan komitmennya sih yang susah. Karena kan ditambah juga kayak deadline dari kantor, kerjaan dari kantor segala macam. Iya, Terus double sih. Emang sejujurnya aku menghadapi itu sekarang ya. Maksudnya kita kayak juggling bisnis yang lagi dijalani. Aku terutama juggling bisnis yang lagi dijalani sama S2 itu harus inilah gitu. Walaupun secara prioritas sejujurnya emang bisnis pasti ya. Yeah. Cuma S2 ini tetap harus selesai dan S2 harus, aku selalu bilang ke kamu kayak harus mindful aja at least gitu ya, mindful supaya ini bisa ngebantuin bisnis yang lagi kita jalani ya gitu. betul. Oke. Gitu sih. Gitu sih paling sih untuk rekaman kali ini ya. Kita rekaman banyak banget. Gak apa-apa. Biar banking. Gitu. Mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sayonara.